Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang ziarah makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, makam Sunan Gunung Jati berlokasi di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kompleks pemakaman ini buka selama 24 jam non-stop selama 7 hari seminggu. Makam salah seorang wali songo yang berperan sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ini tidak pernah sepi pengunjung. Demikian juga pada saat kami datang jam 3 pagi, banyak para peziarah yang sedang berdoa di tempat yang sudah disediakan untuk itu. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Beliau dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Datuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sang ibu kemudian memeluk agama Islam dengan gelar Syarifah Mudaib. Berikutnya, Syarif Hidayatullah menjadi Raja Cirebon setelah menggantikan kakak ibunya yang bernama Raden Walang Sungsang. Beliau menjadi Raja Caruban Nagari kedua dengan gelar Raja Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati yang bertahta di Keraton Pakungwati, Caruban, Nagari Cirebon. Sunan Gunung Jati tiba di Cirebon pada tahun 1470 Masehi pada usia 22 tahun dan dilantik menjadi Raja Cirebon pada tahun 1479 Masehi. Catatan sejarah mengungkapkan bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi merupakan salah seorang guru Sunan Gunung Jati. Syekh Nurjati adalah penyebar Islam pertama di Cirebon yang juga merupakan guru dari paman Sunan Gunung Jati yang bernama Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Rara Jati, anak dari Syekh Nurjati, dan dikaruniai dua putra yaitu Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Brata Kelana. Kemudian pernikahan selanjutnya dengan Nyimas Pakungwati, putri dari pamannya sendiri yaitu Pangeran Cakrabuana. Pernikahan ini membuat kerajaan Cirebon berasaskan Islam setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Raja Cirebon yang bergelar Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panatep Panatagama Aulia Allah Kutubid Zaman Khalifatur Rasulullah. Saat menjadi raja itulah Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Dewan Dakwah Wali Songo untuk menggantikan Sunan Ampel yang wafat. Pernikahan selanjutnya dengan Nyi Kawung Anten, seorang adik dari penguasa lokal Banten dan mendapat sepasang putra-putri yakni Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang berikutnya menjadi sultan pertama di Kesultanan Banten.
Sunan Gunung Jati juga diketahui pernah menikahi wanita Tionghoa bernama Ong Tienio dan berhasil mengajaknya memeluk agama Islam. Hal ini dipertegas dengan keberadaan keramik bercorak Tionghoa di makam Sunan Gunung Jati dan bangunan-bangunan bersejarah lain di Cirebon. Jika kita amati, bangunan di komplek makam Sunan Gunung Jati memiliki gaya arsitektur yang unik, yaitu kombinasi gaya arsitektur Jawa, Arab, dan Cina. Arsitektur Jawa terdapat pada atap bangunan yang berbentuk limasan. Arsitektur Arab terletak pada struktur dinding bangunan, dan arsitektur Cina tampak pada desain interior dinding makam yang penuh dengan hiasan keramik dan porselen. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun dan dimakamkan di suatu bukit yang bernama Gunung Jati. Karena itulah berikutnya Syekh Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Banyak manfaat yang bisa kita petik dari berziarah ke makam para wali atau ulama yang telah berjasa menyebarkan agama Islam. Pertama, kita bisa mengenal sejarah perjuangan mereka, dan berziarah ke makam mereka merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa mereka. Ziarah kubur juga mengingatkan kita kepada kematian, melembutkan hati, dan mengingatkan akan akhirat. Kita juga bisa belajar dari perjalanan para wali tersebut. Tidak hanya pada masa hidupnya saja beliau menebar keberkahan, bahkan setelah meninggal pun banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Semoga rahmat dan kemuliaan selalu terlimpahkan kepada para wali dan ulama terdahulu, karena berkat jasa merekalah saat ini kita mendapat karunia nikmat iman dan Islam. Nah para sahabat, itulah ulasan singkat tentang ziarah makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.